Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Rajab Mengasih, Stambuk 2018-30112. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Audit Keuangan, Audit Pemerintah, Audit Operasional, serta Audit Investigasi. Pengertian audit keuangan. Audit keuangan atau audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atau suatu entitas, organisasi, perusahaan, atau lembaga, sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Tujuan audit keuangan. Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan harus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan mencangkup penentuan apakah: pertama, informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kedua, entitas yang diaudit telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu. Yang ketiga, sistem pengendalian intern instansi tersebut baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk tujuan pengendalian. Unsur audit keuangan. Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan yang meliputi antara lain audit terhadap unsur yang berikut. Pertama, segmen laporan keuangan dan informasi keuangan seperti laporan pendapatan dan biaya, laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan aktiva tetap, dokumen anggaran, perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan yang diperkirakan. Kedua, pengendalian intern mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pengendalian atau pengawasan intern atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva master aktiva termasuk. Tahapan audit keuangan. Ketika melakukan audit laporan keuangan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Berikut ini adalah beberapa tahapan audit laporan keuangan yang perlu Anda ketahui. Pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Tahapan pertama dalam pemeriksaan laporan keuangan secara menyeluruh adalah merencanakan dan merancang pendekatan audit. Dalam mengaudit, auditor mempertimbangkan dua hal yang mempengaruhi jenis pendekatan. Yang kedua, melaksanakan uji pengendalian dan uji substansif. Tahapan selanjutnya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan adalah melaksanakan uji pengendalian serta uji substantif atas transaksi. Auditor akan mengurangi lingkup pemeriksaan beberapa tempat ketika laporan keuangan kurang akurat dan tidak disertai dengan bukti audit. Dalam tahap ini, auditor harus melakukan uji terhadap efektivitas pengambilan akurasi informasi dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mengimplementasikan prosedur analitis dan uji rincian saldo. Mengimplementasikan prosedur analitis dan uji rincian saldo merupakan tahapan selanjutnya yang perlu Anda pahami dalam pemeriksaan laporan keuangan. Yang ketiga, melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Melengkapi prosedur audit sangat penting bagi auditor. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan semua informasi yang diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara menyeluruh sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipresentasikan secara wajar. Pengertian audit pemerintah. Audit pemerintah adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pengelolaan dan masyarakat atau public money yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar audit pemerintah.
Selama ini, audit kinerja terhadap lembaga-lembaga pemerintah Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada standar audit pemerintah atau SAP yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK tahun 1995. Standar umum audit pemerintah meliputi: pertama, kualifikasi. Staf melaksanakan auditor harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang diisyaratkan. Yang kedua, dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit harus independen, bebas dari gangguan independensi yang bersifat pribadi dan yang di luar pribadinya, yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen. Ketiga, dalam melaksanakan audit dan penyusunan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Keempat, memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan sistem pengendalian muter-muter tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten. Aparat pengawasan intern pemerintah. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain secara fungsional melaksanakan pengawasan intern. Yang ketiga, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Pengertian audit operasional. Menurut GAI 2003, audit operasional merupakan penilaian atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya audit operasional. Kadang-kadang disebut audit kinerja, audit manajemen, atau audit komprehensif. Informasi yang terukur dalam audit operasional adalah banyaknya pencatatan transaksi keuangan yang diproses dalam suatu bulan, biaya yang dikeluarkan, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tujuan audit operasional. Tujuan audit operasional adalah untuk meningkatkan efisiensi dan memungkinkan ke perusahaan memanfaatkan bahan dan sumber daya manusia atau SDM. Tujuan audit operasional atas pengendalian internal adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan membuat rekomendasi sesuai dengan tujuan akuntansi manajemen. Ruang lingkup audit operasional. Ruang lingkup audit operasional ditujukan pada seluruh pengendalian yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi, sedangkan ruang lingkup evaluasi pengendalian internal untuk audit keuangan dibatasi pada efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan dampaknya atas kewajaran penyajian jenis-jenis laporan keuangan. Misalnya, audit operasional dapat berfokus pada kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh Departemen Pemasaran untuk menentukan efektivitas katalog dalam pemasaran produk. Jenis audit operasional. Audit operasional terlengkap terdiri atas 3 kategori utama, yaitu audit fungsional. Yang dimaksud dengan fungsional adalah kategori aktivitas dalam suatu bisnis, misalnya fungsi penagihan atau fungsi produksi. Fungsi dapat dikategorikan dan dibagi dalam banyak cara. Yang kedua, audit organisasional. Audit operasional dalam organisasi mengurusi seluruh unit organisasi, seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Audit organisasional menekankan pada efektivitas dan efisiensi dalam interaksi fungsi akuntansi. Ketiga, penugasan khusus. Dalam audit operasional, penugasan khusus muncul atas permintaan dari manajemen dengan bermacam-macam jenis audit. Fungsinya adalah untuk menentukan penyebab efisiensi suatu akuntansi sebagai sistem informasi, meneliti kemungkinan kecurangan dalam divisi, dan membuat rekomendasi agar dapat mengurangi biaya produksi. Tahapan dalam menjalankan audit operasional. Terdapat 3 fase dalam audit operasional, yaitu pertama, perencanaan. Perencanaan untuk audit operasional sama dengan perencanaan untuk audit atas laporan keuangan historis. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan, auditor operasional harus menentukan ruang lingkup penugasan dan mengkomunikasikannya ke unit organisasi. Kedua, akumulasi bukti dan evaluasi.
Pengendalian internal dan prosedur operasi merupakan bagian penting dari audit operasional, maka biasanya dilakukan dokumentasi penyelidikan atas klien, prosedur analitis, dan observasi ekstensi. Contohnya adalah suatu lembaga yang mengevaluasi keamanan tangga berjalan di sebuah kota. Ketiga, pelaporan serta tindak lanjut. Auditor operasional sering menghabiskan waktu untuk mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi audit secara jelas. Pada audit kinerja, saat laporan disusun sesuai persyaratan buku kuning, maka komponen tertentu harus disertakan, tetapi bentuk laporan keuangan harus dibebaskan. Pengertian audit investigasi. Audit investigasi adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan atau tindakan korektif manajemen. Tujuan audit investigasi. Tujuan dari dilakukannya audit investigasi antara lain untuk pertama, memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukupnya dan relevan bukti. Kedua, menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Ketiga, memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut. Harapannya adalah bahwa mereka bersikap kooperatif dalam investigasi itu. Keempat, menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Teknik audit investigasi. Pertama, memeriksa fisik. Pengamatan fisik dari alat bukti atau petunjuk fraud menolong investigator untuk menemukan kemungkinan korupsi yang telah dilakukan. Kedua, meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi dari audit dalam audit investigatif harus disertai dengan informasi dari sumber lain agar dapat meminimalkan peluang audit untuk berbohong. Ketiga, pemeriksa dokumen. Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Definisi dokumen menjadi lebih luas akibat kemajuan teknologi, meliputi informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis. Keempat, review analitikal. Dalam review analitikal, yang penting adalah kuasai gambaran besarnya dulu. Think analytical first. Review analytical adalah suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global. Yang kelima, menghitung kembali atau reform. Reform dalam audit investigatif harus disupervisi oleh auditor yang berpengalaman, karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya sangat kompleks didasarkan atas kontrak yang sangat rumit dan kemungkinan terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali. Keenam, network method. Membuktikan adanya penghasilan yang tidak sah dan melawan hukum. Pemeriksaan dapat dihubungkan dengan besarnya pajak yang dilaporkan dan dibayar setiap tahunnya. Laporan harta kekayaan pejabat merupakan dasar dari penyelidikan. Ketujuh, follow the money. Berarti mengikuti jejak yang ditinggalkan dari harus uang sampai harus uang tersebut berakhir. Naluri penjahat selalu menutupi rapat identitas pelaku, berupaya memberikan kesan tidak terlihat atau tidak ditempatkan saat kejadian berlangsung. Dana bisa mengalirkan secara bertahap dan berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau beberapa tempat penghentian terakhir. Kunci keberhasilan investigasi dengan teknik audit. Pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diinvestigasi. Kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik investigasi. Ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Keempat, cermat dalam menarik kesimpulan dan hasil penerapan teknik yang kita pilih. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.